Halo, selamat pagi semua. Selamat berjumpa dalam sekolah minggu online pada minggu ini. Adik-adik siap untuk mengikuti sekolah minggu? Nah, kita ketemu lagi dalam ibadah online. Adik-adik, kita akan mulai ibadah saat ini. Kita mau pujikan Yesusku tak berubah. Yesus tidak berubah kasihnya. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua. Contohnya apa? Mengasihi kita. Kalau kita masih berjumpa secara online, itu adalah tanda kasih Tuhan. Tanda kasih Tuhan masih mencintai adik-adik semua. Masih bisa berjumpa dengan kakak-kakak sekolah minggu, berjumpa dengan teman-teman semua walaupun secara online. Nah, jadi kita akan berdoa untuk memulai ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinanmu kepada kami semua sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau perbolehkan kami untuk sekolah minggu saat ini walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman adik-adik sekolah minggu semua. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan rawat sehingga dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, yang sedih kiranya Tuhan berikan penghiburan. Saat ini kami juga berdoa bagi orang tua kami masing-masing, kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat untuk dapat mendidik kami dengan baik. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa serta kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sungguh indah sekali tadi kita dapat berjumpa, kita dapat sekolah minggu secara online. Kita mau pujikan sebelum pembacaan firman, kita mau pujikan pujian baca kitab suci. Dalam
baca kitab suci penting. Walaupun adik-adik mengerjakan tugas di sekolah, baca kitab suci, baca Alkitab. Nah, kalau di rumah, kalau kitab suci agaknya sulit karena pakai bahasa Jawa. Nah, baca Alkitab lebih mudah pakai bahasa Indonesia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33 yang akan dibacakan oleh Kak Petrus. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakan namanya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Ya, demikian adik-adik bacaan kitab suci saat ini. Tadi kisah tentang Tuhan Yesus, tentang apa adik? Tadi diceritakan ada biji gandum. Kalau kita kan adanya biji padi. Nah, padi itu kalau mau pembibitan kan ditebang dulu, dipemeh dulu, terus disemai. Nah, harus mati dulu. Tuhan Yesus juga demikian. Harus mati untuk kita. Adik-adik, sebelum kita mulai, saya mau adik-adik membayangkan. Adik-adik bayangkan pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Semuanya tersedia. Hubungan antara Adam dan Hawa dan Allah, di situ ada komunikasi dengan jelas. Jadi Bapak Adam sama Ibu Hawa dapat berkomunikasi dengan Allah. Nah, enak sekali. Tetapi apa dari ada yang namanya iblis, ya Pak, yang mengganggu manusia sehingga komunikasi antara Bapak Adam dan Ibu Hawa sama Allah terputus. Kehidupannya juga tadi tidak enak karena Allah menghukum manusia. Ada hukumannya setiap dosa itu. Nah, kemudian apa tadi? Manusia jauh dari Allah, tidak bisa berkomunikasi secara langsung lagi. Enak zamannya Musa, enak zamannya Abraham masih bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena apa? Mereka orang-orang yang terpilih, telah dipilih oleh Allah. Walaupun di situ juga banyak sekali manusia adik-adik, banyak sekali orang-orang lain, tetapi dia dipilih oleh Allah sehingga ia dapat berkomunikasi dengan Allah dan Allah masih membimbing dia secara langsung. Itu zaman dulu. Nah, kemudian Allah pun rindu, anak-anakku kok hilang semua. Nah, lewat Tuhan Yesus, lewat
Yesus yang Allah yang menjadi manusia, Tuhan Allah ingin menggalikan supaya hubungan manusia dan Allah itu kembali seperti semula, yaitu ada keharmonisan, ada komunikasi secara langsung. Siapa yang percaya pasti diberkati Tuhan. Dan itu sangat-sangat sulit untuk Tuhan Yesus. Yesus yang pada waktu itu dilahirkan, adik-adik, dilahirkan secara manusiawi. Tuhan Yesus itu juga merasakan yang namanya lapar, yang juga merasa marah, juga sakit kalau jatuh, mungkin harus lapar, masih ada lapar juga pada waktu dulu Tuhan Yesus. Nah, itu harus dijalani Tuhan Yesus supaya apa? Perintahnya semuanya berjalan dengan baik. Dia menjalani, Tuhan Yesus taat sampai akhir mati di kayu salib. Nah, kita mencoba untuk seperti Tuhan Yesus, menerima. Kalau virus corona kita tolak, tapi kalau virus Tuhan Yesus kita terima. Loh, virusnya apa, Mas? Wah, virusnya Tuhan Yesus banyak. Ada yang sabar, ada yang kasih, ada yang murah hati, rela berkorban. Nah, itu virus-virus dari Tuhan Yesus. Nah, kalau itu memasuki diri kita, wah, hebat sekali. Pasti Tuhan akan selalu memimpin. Tuhan Yesus akan selalu membimbing adik-adik semua, kita semua di jalannya. Asal kita seturut dengan jalannya. Kita selalu bersama Tuhan setiap hari. Walaupun kita bersepeda, tetap bersama Tuhan. Walaupun kita bermain bola, tetap sama Tuhan. Walaupun adik-adik main game, harus ingat sama Tuhan. Tetap ingat sama Tuhan selalu. Karena apa? Tuhan Yesus telah ada memvirus, virusnya sudah diam di dalam adik-adik semua. Pasti pas ngegame yo harus ingat waktu, harus ingat pekerjaan rumahnya, harus ingat kewajibannya. Ngegame adalah sebagai selingan untuk hiburan. Untuk apa? Memberikan kesegaran, fresh. Nah, aku punya cerita adik-adik. Ceritanya juga seorang anak. Nah, kira-kira kelas 3 SD gitu aja ya, kelas 3 SD. Dia itu bersekolah kelas 3 SD. Dia sekolahnya itu dekat adik-adik dengan rumahnya. Jadi dia tidak minta sepeda kepada ayahnya, dia juga tidak minta diantarkan, dia juga tidak minta didampingi. Nah, dia belajar untuk mandiri. Setiap pagi dia berangkat sendiri, mungkin berjumpa dengan teman-temannya di jalan, pulang juga tidak dijemput sendiri karena rumahnya dengan sekolah dekat. Nah, pada suatu hari dia bangun, kalau bangun kan terus, nah ya berarti melekkan motornya atau manik bangun. Nah, nek namanya masih matanya memejam berarti masih tidur. Nah, dia bangun mau mandi, demok airnya, wah airnya kok masih dingin ya, demok lagi masih dingin, wah apa adik-adik, ora wani adus adik-adik, ora wani adus. Akhirnya apa, dia punya solusi, wah timbang aku nggodok wedang tak nggo adus. Nah, dikasih nama siapa ya, kasih Joni aja ya, Joni ini olahraga dulu, olahraganya dia ngepel, dia nyapu. Nah, sambil jalan-jalan gitu dia olahraga, badannya sudah hangat. Nah, dia minum terus baru mandi, tidak merasakan airnya yang dingin lagi. Karena apa? Tubuhnya sudah tidak dingin, sudah panas darahnya. Nah, dia mandi jibur, tidak takut sama air dingin. Wah, selesai dia berangkat sekolah. Ketemu dengan temannya, hai Joni, nah, yuk kita berangkat. Wah, di sekolahan adik-adik berjumpa dengan teman-teman semua. Dia belajar
dia apa? Dengan teman-temannya semuanya, banyak temannya di sekolah itu. Karena Joni ini anak yang ramah, anak yang baik sehingga disukai teman-teman. "Hai John, ayo main bola." Pas istirahat juga dipanggil diajak bermain bola. Tapi apa pada waktu itu Joni tidak bisa main bola adik-adik, karena Joni diberi tugas oleh ibu guru. Joni nanti ke perpustakaan dulu ya, merapikan, tolong dirapikan buku-buku di sana, membantu kakak penjaga perpus ya. Joni yo, ya bu guru. Nah, dia manut, walaupun dia suka bermain, teman-temannya bermain, dia diberi tugas oleh bu guru. Bapak ibu guru, dia menurut walaupun dia mengorbankan waktu istirahatnya. Nah, setelah belajar lagi sampai jam pulang, pulang semua adik-adik. Pulang semua, Joni juga pulang, masa di sekolahan terus ya ndak. Kalau yang dijemput itu nunggu sekolahan dulu sampai jemputannya datang. Tapi Joni tidak, dia langsung pulang karena rumahnya dekat. Nah, di tengah jalan adik-adik punya cerita, ada mobil adik-adik, ada mobil. Apa? Mobilnya apa adik? Mobilnya macet adik-adik. Pas di dekatnya Joni. Nah, pas dekatnya Joni. Dikira Joni mau apa? Mau memberikan boncengan? Tidak. Di situ di mobil itu ada seorang sopir. Sopirnya ditanya sama penumpangnya, "Pak, kenapa kok mobilnya kok berhenti?" Wah. Pak sopirnya jawab, "Wah, ini baru ngadat ini mobilnya ini mas. Mungkin akinya ini, tak lihatnya dulu ya." Wah, sopirnya keluar dari kursi pengemudi, membuka mesin. Wah, bener, ditengok-tengok. Wah, bener ini akinya. Kemudian Pak sopir minta bantuan sama penumpangnya. "Maaf Pak, ini mobilnya harus didorong. Kira-kira mau ndak ya Bapak mendorong?" Wah, kalau ndak mau ya bagaimana? Penumpangnya juga keluar dari mana? Dari pintu, keluar. Bapak sopir kembali ke mobilnya, ke setirnya. Akhirnya mobil itu didorong. Nah, didorong sama penumpangnya yang 2 orang itu kurang kuat adik-adik. Wah, mobilnya belum bergerak, tapi seorang Joni. Nah, seorang Joni lewat di situ menawarkan bantuan. "Ada yang minta saya bantu, Pak." Wah. Bapak penumpang yang katakan, "Oh, ini hode, ini mobilnya harus didorong." Nah, seorang Joni yang masih kelas 3 SD. Wah, kelas 3 SD adik-adik. Mampu ngewai, mampu mendorong mobil, bertiga didorong. Ya, mobilnya didorong sehingga apa? Bisa nyala kembali. Zrang gitu. Wah. Bapak sopir juga senang. Terus bapak sopir mengatakan, "Hei, kamu siapa? Kamu Joni." "Oh, aku Joni Pak sopir." "Yo, saya antar juga yo." Tapi Joni mengatakan, "Oh, enggak usah Pak, saya hanya rumahnya deket kok di situ." Nah, seorang Joni punya kekuatan bisa ikut mendorong mobil walaupun tenaganya hanya sepersekian, tapi bisa menghidupkan mobil. Karena apa? Spirit dia, tujuan dia adalah membantu. Walaupun bantuan sekecil apapun tetap berguna. Nah, demikian juga adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik masih TK ataupun kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 6, walaupun bantuannya di rumah itu kecil, misalnya hanya nyapu, itu Bapak Ibu sudah berterima kasih. Walaupun adik-adik bisanya cuci piring, itu Bapak Ibu juga sudah berterima kasih. Adik-adik bisa menjaga adik, itu juga Bapak Ibu terima kasih. Itu bukan untuk orang tua, adik-adik mau berkorban. Adik-adik mau mengorbankan waktu yang biasanya adik-adik ngegame 1 hari penuh. Mungkin bermain terus. Bapak Ibu jadi jengkel, harus dimarahi, adik-adik harus dimarahi. Tidak perlu dimarahi.
Adik-adik dengan sendirinya apa adik-adik? Mengikut, ya, mengikut kena virusnya Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus belajar untuk, kalau Tuhan Yesus aja berkorban sampai mengorbankan nyawanya, apakah adik-adik tidak mau berkorban untuk ngegamenya sebentar saja, mengorbankan waktu adik-adik untuk membantu orang tua, mengorbankan waktu adik-adik untuk mengurusi rumah adik-adik supaya terlihat indah. Kalau bersihkan indah, nyaman. Kalau piringnya bersih semua, tidak berantakan, juga tidak ada kuman-kuman di situ, nyaman adik-adik. Nah, itu semua adalah untuk kebaikan kita bersama. Rela berkorban adalah tema saat ini. Tuhan Yesus mati rela untuk kita, apalagi harus kita yang sedikit aja berkorban untuk waktu, untuk orang lain, untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, untuk bapak ibu kita. Kita hanya berkorban sedikit. Tuhan Yesus telah banyak besar sekali berkorban untuk kita, untuk menghapus dosa kita. Nah, adik-adik, kita sangat berterima kasih kembali kepada Tuhan Yesus. Itu sebagai tanda ucapan syukur kita. Kalau kita menghidupi kita, memelihara diri kita supaya kena virusnya Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus, oh anak-anakku yang saya kasih. Tuhan Yesus pasti akan membantu dan memampukan kita. Amin. Itu cerita saya tentang Tuhan Yesus yang rela mati untuk kita. Kita juga harus rela berkorban untuk orang-orang di sekitar kita. Saatnya kita untuk persembahan. Kita akan nanti dengan nyanyian Bapa terima kasih. Adik-adik siapkan yang persembahan sudah disiapkan, dimasukkan amplop, dititipkan sama orang tua atau sendiri ke gereja, dimasukkan ke kotak persembahan. Kita pujikan Bapa terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas pelajaran yang Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kepada kami untuk selalu rela berkorban untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami seperti Engkau supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami masih kecil, kami masih anak-anak. Tuhan pimpin, Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki terhadap diri kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu yang berwujud uang. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan Yesus, apabila dalam mendengarkan firman-Mu banyak dosa, banyak kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan, mungkin ini sebetulnya lagu lama tapi kita mau ada nuansa Jawanya ya. Kita mau nyanyikan lagu pujian Monggo Bro Konco.
saged ganjaran ingkang mulya. Wonten swarga ayam tentrem gesang langgeng selaminya. Puji Gusti, glory, haleluya. Puji Gusti Yesus, dayang dena ing manalan kebabingan. Awit Gusti sampun nyawisaken ganjaran ingkang mulya. Wonten swarga ayam tentrem gesang langgeng selaminya. Puji Gusti, glory, haleluya. Nah, adik, mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Tangan dilipat, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu saat ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan aktivitas kami yang mau bermain, yang mau olahraga, yang mau belajar, yang mau menyelesaikan tugas. Kiranya Tuhan berkati. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita dengan lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Selamat bermain, selamat menyelesaikan tugas. Tuhan Yesus memberkati.